Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara, bertemu lagi dengan saudara pada pagi hari ini. Dan hari ini ada sesuatu yang saya ingin bagikan kepada saudara. Saya harap itu bisa memakan waktu yang sebentar saja. Tetapi saya ingin kita semua menangkap hati Tuhan pada hari-hari ini. Tahukah saudara tema dari gereja kita tahun ini apa? Temanya apa? Apa temanya? Ada yang tahu temanya gereja kita apa? Tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Atau dengan bahasa lain adalah ini adalah musim yang baru, masa yang baru, di mana Tuhan akan membukakan sesuatu yang belum pernah dibukakan sebelumnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang belum pernah Dia lakukan sebelumnya. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang belum pernah Dia kerjakan sebelumnya. Ini sebuah musim yang baru. Ini tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Saya merasa temanya luar biasa. Temanya ini dahsyat. Temanya ini bukan sekedar slogan. Tema ini bukan sekedar sebuah tema karena gereja lain juga punya tema. Masa kita gak punya tema? Kalah dong. Bukan gitu ya. Tema ini sesuatu yang saya percaya akan Tuhan lakukan di hari-hari ini. Ada satu lagu. Saya tuh suka ditemenin keyboardis karena saya suka nyanyi. Ada satu lagu yang tulis adalah Bapak Rohani saya menulis sebuah lagu. Saya nyanyikan pakai bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. E minor, C, terus D, terus G, terus D. 4/4 ketukannya kalau nggak salah. Oke, kalau nggak salah ya. Restoration, restoration is the will of my Father. Restoration, restoration is the will of my Father. Just believe and receive. It's the will of my Father. Just believe and receive. It's the will of my Father. Terjemah Indonesianya gini. Pemulihan, pemulihan itu kehendak Bapakku. Pemulihan, pemulihan itu kehendak Bapakku. Percaya dan terima, itu kehendak Sang Bapa. Hanya percaya dan terima, itu kehendak Sang Bapa. Ini lagu ini dahsyat, kenapa? Karena ternyata pemulihan itu kehendak Bapa. Ternyata Dia menghendaki untuk kita pulih, Dia menghendaki untuk kita diubahkan, Dia menghendaki untuk kita diberkati. Dan yang lebih dahsyatnya lagi begini, bahkan Dia telah merencanakan untuk memulihkan Anda sebelum Anda sadar bahwa Anda perlu dipulihkan. Hebat kan? Dia telah merencanakan untuk memberkati Anda bahkan sebelum Anda meminta berkat dari Dia. Dia telah memiliki sebuah keinginan untuk melakukan sebuah perubahan di dalam keluarga Anda bahkan sebelum Anda merasa butuh
diubahkan. Dia telah merencanakan untuk mengubah seorang suami bahkan sebelum si istri meminta. Dia sudah merencanakan untuk bisa membawa anak-anak yang jauh dari orang tua kembali ke rumah. Bahkan sebelum orang tuanya sadar anaknya perlu didoakan. Tahukah saudara bahwa Allah kita itu selalu punya inisiatif lebih dulu. Dia bukan Allah yang dikontrol oleh manusia. Dia bukan Allah yang digerakkan oleh manusia. Dia Allah yang bergerak sendiri. Dan tahukah kita, saya pernah berulang-ulang katakan bahwa iman kita itu bukan hasil dari perenungan kita. Iman kita adalah hasil dari kita meresponi apa yang dia janjikan. Semuanya berasal dari dia itu inisiator. Jadi kalau hari-hari ini, karena saya juga pernah melakukannya, saya berdoa, Tuhan mana pemulihannya? Mana pemulihannya? Saya udah berdoa, mana pemulihannya? Itu kesannya adalah saya pengen, Tuhan yang enggak. Kesannya tuh saya yang maksa-maksa minjem tangannya ya Pak. Mana gitu. Kesannya saya yang maksa. Kesannya gue yang pengen, dia enggak. Kesannya saya yang minta-minta, dia yang acuh-acuh. Kesannya saya yang udah berusaha, dia yang belum cukup usahanya. Masa doanya cuma segitu? Minta mujizat aja doanya cuma 5 menit. Masa? Kesannya gitu jadinya. Masa minta diberkati, tapi nyembahnya cuma gitu. Kesannya adalah kita harus lakukan sesuatu untuk setidaknya membuat dia ingin memberkati kita. Kesannya adalah sepertinya kita harus melakukan sesuatu untuk membuat dia ingin memulihkan kita. Tuhan lihat suami saya Tuhan, aduh Tuhan Yesus sudah sangat parah hidupnya. Lakukan sesuatu buat dia Tuhan. Sepertinya kita yang pengen suami kita dipulihkan, Tuhan belum pengen. Tuhan tuh masih belum, hatinya tuh belum terjamah, masih ya nanti dulu lah, gitu aja repot. Gitu kesannya jadi begitu. Karena kita berpikir itu kehendak kita. Tahukah Anda ketika bicara mengenai pemulihan itu lebih dahulu kehendak Tuhan yang dia taruh dalam hati kita. Dan akhirnya ketika dia taruh dalam hati kita, kita menjerit jeritan yang sebenarnya sudah lebih dulu ada di hatinya. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, doa Anda itu bukan hasil kreasi Anda. Doa Anda itu hasil jeritan Bapa yang dia taruh dalam hati Anda. Jeritan Anda untuk sebuah pemulihan itu bukan hasil kreasi dari perkataan Anda sendiri. Itu hasil dari sesuatu yang Bapa taruh di hati Anda. Hatinya sendiri. Bukan hatimu. Keinginan Anda untuk diberkati Tuhan karena sekian lama Anda hidup dengan belenggu, kemiskinan, kesulitan finansial yang sangat parah. Hey, itu bukan hasil kreasi Anda. Itu bukan perkataan-perkataan Anda yang bagus. Itu adalah hatinya, dia taruh di hati Anda. Dan akhirnya Anda menyadari ada sesuatu. Tuhan, saya ingin diberkati. Tuhan tuh bilang begini, iya, saya taruh keinginan saya di hati kamu. Kalau kita sadar itu, kita akan menyadari bahwa dia adalah Allah yang menjadi inisiator. Kalau saya punya istilah begini, ada nggak sih ini suami normal loh ya, bukan suami yang nggak normal karena banyak yang nggak normal hari-hari ini. Ini suami normal, dia berhubungan intim dengan istrinya, dia berhubungan dengan istrinya, jadi istrinya nggak berhubungan intim dengan yang lain lagi, cuma dengan dia. Lalu ketika istrinya mengandung, dia bilang begini, mah itu mah anak mama ya, bukan anak papa. Itu benih yang dalam diri kamu bukan dari saya loh ya, bukan loh ya, nggak tahu itu mah gimana ya. Kira-kira ada yang gitu nggak yang normal? Nggak ada. Setiap suami pasti mengakui bahwa benih yang ada dalam diri istrinya adalah benih dia. Mah, benih papa di situ. Itu anak kita. Itu anak kita. Kalau saya umpamakan doa-doa Anda, pengharapan-pengharapan Anda, kerinduan Anda adalah seorang anak atau sebuah janin, seorang janin, itu artinya Tuhan lagi berkata begini, hey, itu keinginanku loh. Ya itu emang kerinduan aku loh. Ya emang itu yang aku mau kok. Tuhan, sepertinya Tuhan aku perlu Tuhan lakukan sesuatu. Oh iya. Tuhan kayaknya perlu mujizat, semua jalan tertutup. Oh iya.
Itu keinginanku loh, bukan keinginanmu. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan memahami bahwa Tuhan itu setia. Dia setia pada janjinya, bukan pada janjimu. Salah. Dia setia kepada perkataannya, bukan pada keperkataan kita. Jadi bayangkan kalau perkataan yang keluar dari bibir kita adalah perkataan-perkataan Tuhan. Itu dahsyat. Tuhan setia ya, dia setia kepada perkataannya. Titik. Jadi kalau hidup kita dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh perkataan Tuhan, dipenuhi oleh pewahyuan yang daripada Tuhan, dia akan genapi apapun yang keluar dari bibirmu. Makanya hari-hari ini saudara penting sekali buat kita itu sering-sering baca ini. Ini Alkitab sering-sering dibaca. Jadi ketika kita baca firman, ada perkataan dan janji Tuhan, kita taruh dalam hati kita. Seperti Daud bilang, Tuhan janjimu ku taruh. Perkataanmu Tuhan aku renungkan, aku taruh di hatiku. Kenapa? Karena ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, yang keluar jeritan bukan jeritan manusiawi. Yang keluar adalah jeritan ilahi karena dia dipenuhi oleh firman. Dan ketika yang keluar adalah jeritan yang berasal dari perkataan Tuhan, Tuhan bilang, oh iya itu perkataanku, oh iya itu janjiku. Dan Tuhan menggenapi, Tuhan meresponi, Tuhan bertindak atas jeritan kita. Makanya pada hari-hari ini sering-sering baca Alkitab, sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering renungkan kebenaran-kebenaran firman. Tadi pagi di sesi pertama memang kita seminar, ya ibadah yang pertama saya share tentang Tuhan yang seorang diri bisa lakukan semuanya. Saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa itu Tuhan. Kita akan bahas tentang musim. Saya ingin bahas tentang itu pada hari ini. Tapi saya ingin saudara renungkan sejenak kata ini. Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-26 bisa tolong tampilkan. Kita sebentar aja di sini. Yesaya 44 ayatnya yang ke-26. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Wow, keren ya. Keren itu. Aku yang menguatkan perkataan hambaku. Aku yang meneguhkan, aku yang melaksanakan keputusan yang diberitakan oleh utusanku. Sepertinya adalah apapun yang diperkatakan oleh si utusan ini, Tuhan akan melakukan. Sepertinya apapun yang disampaikan oleh si hamba ini, Tuhan akan dengan senang hati melakukan. Wow, keren. Bayangkan kalau saudara ada di posisi seperti itu. Tuhan, bukakan jalan. Buka. Tuhan, saya perlu mujizat di hari-hari ini. Keren. Kayaknya ini ayat kayaknya bohong, ini kayaknya nggak mungkin kayaknya. Kayaknya ayatnya aneh nih. Kayaknya ayatnya nggak mungkin terjadi ini, nggak mungkin. Tetapi tertulis. Yesus bahkan pernah bilang, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Wow, kenapa Tuhan bisa memposisikan dirinya sebagai Allah yang sepenuhnya mendukung kita, sepenuhnya mendukung perkataan yang keluar dari bibir kita? Alasannya adalah karena hidup kita dipenuhi firman, dipenuhi janji. Hidup kita selaras dengan Dia. Dan pada hari-hari ini Tuhan cuma ingin bicara sama saudara dan saya bahwa pemulihan itu adalah kehendakku. Untuk hidupmu diberkati itu adalah kerinduan hatiku. Aku gak perlu dipaksa-paksa,
Aku nggak perlu didorong-dorong, aku nggak perlu mengalami semua itu. Kamu nggak perlu melakukan semua itu. Lagu tadi bilang apa? Just believe and receive. It's the will of my Father. Percaya, terima, karena itu kehendak Bapa. Itu. Hari-hari ini kita mendapat kesulitan untuk percaya. Kita sulit untuk percaya. Tahu saudara kenapa kita sulit untuk percaya? Alasannya adalah karena sudah berulang kali di musim yang lalu kita berharap dan tidak terjadi apa-apa. Pernahkah saudara mengalami momen seperti itu? Di musim-musim yang lalu Anda sudah berdoa, Anda sudah berharap, Anda sudah berusaha, Anda sudah mengerjakan apa yang bisa Anda lakukan dan gak terjadi. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Itu kecewanya. Dan ketika Tuhan pada akhirnya memberikan janji lagi, yang saya lakukan bukan menerima, yang saya lakukan mundur. Tuhan, yang kemarin aja gak jadi. Yang kemarin aja saya belum lihat buktinya. Terus Tuhan mau kasih saya janji yang baru. Tuhan mau saya percaya lagi. Tuhan mau saya berharap lagi. Yang dulu aja bikin saya kecewa. Saya mencoba untuk bisa menerima bahwa ya udah kalau gak kejadian gak apa-apa. Kalau gak terjadi juga gak apa-apa. Kalau nggak ada mujizat juga nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Dan Tuhan tiba-tiba datang di hadapan saya dan berbicara bahwa Tuhan ingin memberikan kepada saya kembali sebuah pengharapan. Tuhan ingin saya kembali berharap sama Tuhan. Wih, tunggu dulu. Dan hari-hari ini ada banyak umat Tuhan hidup dalam situasi yang seperti itu. Anda datang beribadah ke gereja, tapi Anda sudah tidak bisa percaya lagi sama Dia. Mentalitas kita jadi begini loh. Ya kalau terjadi puji Tuhan, nggak terjadi juga nggak apa-apa. Hati saya mah tulus kok. Padahal itu cuma sebuah respon yang menyatakan bahwa Tuhan, saya udah nggak punya iman sama Tuhan sebenarnya. Udah nggak. Saya kayaknya udah nggak bisa percaya lagi sama Tuhan, udah nggak. Jadi hidup saya sekarang bukan hidup karena iman, bukan hidup karena berharap. Hidup karena beruntung. Kalau Tuhan mau kerjakan syukur, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Lalu apa bedanya kita dengan orang dunia? Bukankah Yesus itu sumber pengharapan? Yesus itu adalah tempat di mana kita bisa menaruh iman kita. Lalu kenapa pada hari ini kita hidup seakan-akan kita udah gak punya pengharapan dan udah gak punya iman. Dan sepertinya melepaskan segala sesuatu terjadi begitu saja. Saya punya sebuah cerita. Papa saya meninggal waktu saya SMA, Anda mungkin pernah dengar ceritanya ya. Mama saya punya 5 orang anak. Mama saya tidak bekerja dan kami nggak tahu mau hidup bagaimana. Saya masih SMA, saya belum bekerja, saya nggak punya uang. Adik-adik saya harus sekolah, mereka juga harus makan setiap hari dan mama saya waktu itu juga tidak bekerja dan nggak punya penghasilan apa-apa. Lalu mama saya akhirnya buka usaha, ke rumah kami jual karena mau nggak mau kalau nggak jual rumah masa makan batako nggak mungkin. Jual rumah, jual. Mama saya buka usaha dari hasil uang jual rumah, dia joinan dengan seseorang, dia ditikam dari belakang, bangkrut, nggak ada lagi duit. Mama saya dikejar-kejar sama rentenir karena dia sempat minjam uang untuk tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang dan lain sebagainya. Dan tahukah Anda respon saya begini, Tuhan, mama saya nggak pantas mengalami itu. Dia orang baik, dia nggak layak mengalami itu. Kenapa Tuhan izinkan terjadi sama dia? Tuhan, adik-adik saya belum ngerti apa-apa. Mereka gak pantas mengalami ini. Mereka gak pantas untuk mengalami situasi seperti ini. Kami berhak kecewa, kami berhak untuk pahit. Kenapa Pak saya harus mati ketika dia usia 50 tahun dan saya masih SMA kelas 3? Tahu Anda, saya gak kuliah gara-gara bapak saya meninggal. Dan saya mempertanyakan itu sementara saya sudah pelayanan. Saya udah pelayanan di gereja, saya juga udah melayani Tuhan. Saya udah ibadah dan saya masih bertanya-tanya, saya gak pantas mengalami ini. Saya tidak layak mengalami ini. Kenapa ini harus terjadi sama saya? Kenapa orang yang disebut orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan mengalami hal begini? Apa kata orang? Tapi tahukah Anda? Semakin lama saya mempertanyakan kenapa saya mengalami ini, saya tidak layak mengalami ini. Selama itu pula, tekanan itu semakin berat dan iman itu hilang. Pengharapan itu pupus.
Dan semakin lama juga dia nggak jawab. Tahukah Anda, seringkali diamnya Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Oh iya. Mostly, when God is silent, it is the best for you. Seringkali ketika Tuhan diam, justru itu yang terbaik. Kenapa? Karena istilahnya kita tuh lagi jadi seperti anak yang lagi begini. Dan Tuhan tuh cuma diam aja. Pak, tolong pegang tangan saya. Tuhan tuh cuma diam. Kita cuma, anak kenapa begini? Tuhan tuh diam. But He will never let you go. Dia gak pernah lepaskan Anda. Mau diajak ngomong gak mungkin. Lagi mau diajak ngomong gimana? Gak mungkin. Gak mungkin. Kita lagi kecewa, marah, pahit, menggerutu sama Tuhan, bertanya-tanya kenapa semua terjadi. Dan Tuhan cuma pegang tangan kita dan bilang, ya ntar lagi sampai tenang dulu. Sampai kita udah kecapean, tahu gimana lagi Tuhan, gak ngerti kenapa semua ini terjadi. Di titik itulah baru Anda bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mempertanyakan, kenapa saya gak pantas alami ini. Saya gak layak mengalami ini. Saya udah ikut Tuhan. Saya udah setia. Saya udah beribadah. Kenapa saya harus alami ini? Saya punya pesan yang sangat penting buat Anda. Bahkan pendeta Anda pun tidak tahu jawabannya. Tahukah Anda ada momen-momen dalam hidup Anda di mana Anda tidak akan menemukan jawabannya dari siapapun. Ketika Tuhan pun tidak mau bicara. Makanya di zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel berseru minta jawaban dan Tuhan diam, yang muncul nabi palsu. Bahkan nabi palsu bernubuat baik. Tapi Tuhan bilang itu bukan dari saya. Anda ingat kalau Anda baca Alkitab, ada sisa. Kenapa? Karena kadangkala diamnya Tuhan itu baik buat kita. Dia lagi menenangkan hati. Ada masa-masa ketika Anda meminta jawaban dan Anda tidak mendapatkan jawaban. Tapi yang Anda tahu adalah Tuhan ada di situ dekat dengan Anda. Sampai pada satu titik di mana kita akhirnya capek, lelah untuk bertanya-tanya. Capek dan lelah untuk menggerutu. Capek dan lelah untuk kecewa. Dan akhirnya kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau apa? Dan kita cuma bilang, Tuhan apapun, apapun. Apapun. Pada titik itulah. Di titik itu. Karena jujur aja, terkadang jawaban pun tidak memuaskan Anda. Pak, saya gak tahu kenapa Pak. Kami tuh sama suami istri Pak udah setia beribadah sama Tuhan Pak. Tapi kenapa ya Pak, kenapa? Kami rajin beri perpuluhan Pak. Bener Pak, suami saya jujur Pak. Tapi gak tahu kenapa ya Pak. Kok bisa tiba-tiba suami saya dipecat? Saya gak ngerti kenapa Pak. Saya kasih jawaban. Jadi begini Bu. Bisa ada 3 hal yang terjadi dengan ibu. Yang pertama, ibu kena kutuk. Ada kutuk keluarga gak dari atas Bu? Gak ada Pak. Oh udah bersih. Udah oke, tunggu ya. Poin kedua, tunggu. Kemungkinan besar Bu ya, ibu biasa baca Alkitab berapa kali sehari? Ya setiap hari sih baca Alkitab. Oh berarti bukan itu masalahnya. Satu hal lagi Bu ya, ini menurut pengalaman, come on. Kadang manusia pun tidak bisa menjawab Anda. Dan bahkan ketika manusia sudah menjawab, Anda tetap tidak puas. Betul? Ya? Saya waktu mengalami itu dengan keluarga, yang jawab siapapun gak puas. Karena yang saya butuhkan bukan jawaban sebuah perubahan. Masalahnya Tuhan tidak mau berubah, Tuhan belum mau mengubah. Dia hanya berdiam diri, dia menahan diri dan dia menunggu sampai saya tenang. Hari ini kalau ada di antara Anda sedang meronta-ronta, saya punya pesan, jadilah tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadilah tenang. Jangan teriak-teriak, jangan menggerutu-menggerutu, jangan nari-nari kayak Gangnam Style gitu. Come on, udah tenang aja. Lebih baik kita surrender sama Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku berserah.
Kalau kita mau lakukan itu, dahsyat. Siapa di antara saudara pada hari-hari ini seperti itu? Saya pernah mengalami situasi demikian memang. Saya meronta mungkin lebih hebat dari saudara karena saya orangnya keras. Papa saya itu Ambon, Tionghoa, mama saya Manado. Bisa dibayangkan kami makan anjing, RW, babi dan lain sebagainya kami makan. Ya, itu makanan kami. Bayangkan makanan seperti itu kan buat orang jadi gitu ya. Jadi saya keras, saya keras sekali dengan Tuhan, saya harus jujur. Saya tuh gak suka kalau tiba-tiba sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan saya dan saya bertanya-tanya. Jadi saya sempat benci sama Tuhan, pernah kesal sama Tuhan, pernah kecewa sama dia. Gak dapat jawaban juga. Saya punya pembimbing rohani yang tidak bisa memberi jawaban. Apakah pembimbing rohani saya gagal? Tidak, karena Tuhan pun tidak bicara. Sampai pada satu titik, capek. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata begini. Aku akan membawa engkau ke padang gurun dan menenangkan hatimu. Israel sedang menggerutu, mereka sedang komplain sama Tuhan, bertanya-tanya kenapa semua terjadi. Dan Tuhan berkata begini, aku akan membawamu ke padang gurun dan menenangkan hatimu. Mungkin hari-hari ini saya mendapati memang hati Anda perlu ditenangkan oleh Tuhan. Hati Anda mungkin penuh dengan pemberontakan. Hatimu mungkin udah penuh dengan kepahitan sehingga be still, tenang. Ketika murid-murid dihantam badai, Tuhan bilang sama badai, tenang. Bukan cuma badainya yang tenang, tapi murid-muridnya tenang semua. Saya membayangkan bagaimana cara dia menghardik badai ya. Kalau badai tenang, kamu murid-murid gitu ya. Kayaknya hardikannya membuat sampai murid-murid pun tenang. Coba tepuk kanan kirinya katakan tenang. Tenang. Kalau saudara tanya kepada banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah jalan cukup lama dalam Tuhan, Anda akan dapati bahwa seringkali jawaban itu mereka temukan ketika mereka tenang. Ya Pak? Tenang. Bukan ketika, kok gak dapat jawabannya? Ribut kamunya sih, tenang. Oh, iya. Kadang bahasa roh Anda gak menolong ternyata. Tuh kan udah nyanyi 2 album, mana kehendakmu Tuhan? Tenang. Dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Hari ini saya punya pesan Tuhan buat saudara. Situasi menjadi bertambah kacau, bahkan bangsa ini ke depan-depannya seperti yang disampaikan oleh banyak pendoa syafaat. Ini masa tepat buat kita untuk tenang. Orang-orang pada hari ini berlomba-lomba untuk sukses dan melakukan berbagai macam cara. Seperti karapan sapi, mereka berlomba-lomba untuk sukses, berlomba-lomba untuk diberkati berlimpah-limpah. Katanya kalau nggak terlalu berlimpah, katanya nggak terlalu diberkati. Jadi berlomba-lomba untuk berlimpah sampai kita lupa untuk menjadi tenang dan duduk di kaki Tuhan. Kita lupa. Saya punya sebuah cerita, saudara tolong pikirkan baik-baik. Ini cerita saudara boleh jawab sendiri ya. Anda pernah masuk ke sebuah restoran all you can eat? Hanamasa, lalu ya yang seperti itulah. Pernah ya? Ketika Anda masuk ke restoran all you can eat, semua dapat Anda makan. Tapi pada kenyataannya Anda gak bisa makan semua. Jadi ketika ada tulisan all you can eat, bukan berarti ketika Anda masuk, Anda tiba-tiba gigitin kursi. Gitu. Pak kenapa katanya all you can eat? Bukan kursi Pak. Oh, bukan kursi. Karena tulisannya all you can eat. Nggak dijelaskan ya all-nya apa aja. Kalau nggak kan semua bisa dimakan. Tapi saya punya pemikiran begini. Ada 8 orang berdoa, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Oke, 8 orang berdoa. Tiba-tiba Tuhan dengar dari surga nih. Tuhan dengar dari surga. Lalu Tuhan bilang, aku akan menjawab doa kalian. Dibukalah sama Tuhan itu pintu gerbang surga itu ya.
Dibawalah mereka masuk ke gudang perbendaharaan harta Tuhan. Oh, tanda tangan dulu Menteri Keuangan, Joseph Kelly. Tap, masuk, misalnya gitu. Diperlihatkanlah di sebelah kiri tumpukan uang dolar, uang euro, uang rupiah. Wah, di sebelah sini khusus tumpukan uang receh. Di sebelah sini batu-batu emas, berlian dan lain sebagainya ada. Di sebelah sini, wah, macam-macam. Lalu Tuhan bilang begini sama Anda. All you can take. Keren ya? All you can take. Semua boleh Anda ambil. Kira-kira berapa banyak yang mau Anda ambil? Halo? Berapa banyak yang mau Anda ambil? Maksud saya, ya ini pertanyaannya serius ini. Ketika pintu perbendaharaan sorga itu dibuka, di depan mata Anda ada harta begitu banyak dan Tuhan bilang, semua bisa kamu ambil. Berapa banyak yang mau Anda ambil? Tahukah Anda pada titik seperti itu, sangat mudah dibedakan mana ketulusan dan mana keserakahan. Pada titik seperti itu mudah dibedakan mana ketulusan, mana keserakahan. Contohnya begini, tiba-tiba saya bawa karung ya. Ini anggap aja ini karung. Ini karung. Gitu. Tuhan, saya mau ngambil sekarung. Saya ambil sekarung. Pas saya mau balik, Tuhan tanya, buat apa? Buat apa ya? Nanti Tuhan udah nyampe rumah baru saya mikir buat apa? Jawabannya sederhana. You can only take as much as the purpose you already know. Anda hanya bisa mengambil sebanyak tujuan Tuhan yang Anda tahu. Karena harta Tuhan yang Tuhan miliki itu punya tujuannya. Keberhasilan itu untuk sebuah tujuan. Keberhasilan itu bukan hasil akhir. Keberhasilan ada punya tujuan. Kenapa Anda harus berhasil? Berkat itu bukan hasil akhir. Berkat punya tujuan. Kenapa Anda harus diberkati? Kalau kita dapat jawabannya dari Tuhan, baru kita bisa melangkah dan bilang, Tuhan, saya mau ngambil sekarung. Buat apa? Ini Tuhan, tujuan Tuhan buat saya ini, bla 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 bla. Untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saya perlu diberkati. Amin. Amin. Tapi bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan kalau kita nggak tenang? Bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan kalau kehidupan kita penuh dengan pemberontakan, kita keras, kita terus-menerus meronta-ronta, kita terus-menerus kecewa, mengeluh, menggerutu. Bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Sekali waktu ada seorang istri minta sama Tuhan begini, Tuhan tolong pulihkan suami saya Tuhan. Pulihkan dia Tuhan, pulihkan dia. Tuhan tanya, kenapa kamu mau suamimu dipulihkan? Supaya saya nggak dipukul lagi. Loh, kok tujuannya sederhana sekali? Nggak ada tujuan yang jauh lebih ilahi? Supaya anak-anak saya bisa menemukan figur dan akhirnya mereka bisa bertumbuh dengan pengenalan yang benar. Supaya suami saya bisa menjadi imam dalam keluarga. Kenapa alasannya terlalu selfish dan terlalu egois? Karena kita nggak tahu tujuan Tuhan. Kita sama seperti orang dunia. Suaminya minta dipulihkan supaya nggak dipukulin. That's it. Tuhan berkati usaha saya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Tuhan tanya buat apa? Buat makan sehari-hari. Oh come on. Gak adakah tujuan yang jauh lebih tinggi ketika Anda minta usaha Anda diberkati? Tuhan saya dengar ada pendeta-pendeta Tuhan dari gereja-gereja kecil. Jemaat cuma 2 kakak Tuhan. Makannya setiap hari cuma jagung, bubur jagung, jagung lagi, bubur jagung. Puji Tuhan mereka hidup. Tuhan saya ingin memberkati mereka. Beda. Saya soalnya sering beberapa waktu kemarin pelayanan ke pedalaman. Jadi saya mendapati pendeta-pendeta di sana tuh ajaib. Saya berpikir bisa ya hidup dengan makan seperti itu. Karena walaupun saya pernah pelayanan di pedalaman, saya pernah jadi minumnya air hujan. Jadi ya mau gak mau harus minum air hujan, gak ada air bersih.
Air hujan dimasak, ya tetap aja mau dimasak juga air hujan yang dimasak, titik ya. Nggak berubah jadi air aqua atau apapun. Pernah mengalami kayak gitu, pernah. Mandi di sungai, mobil di atas lewat. Kan suka ada mobil ngangkut sawit ya, jadi kita harus keluar, kita harus pergi ke daerah perjalanan gitu yang ada jalan aspal, agak keluar, turun dari gunung, mandi di bawahnya. Jaga-jaga kalau jangan sampai ada yang ngelihat, masuk YouTube kan bahaya ya. Bahaya, mau kemana muka saya? Tahukah Anda ada banyak orang yang membutuhkan Anda? Makanya Anda perlu menemukan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Ada orang-orang yang sebenarnya sangat ingin Tuhan berkati di luar sana. Tapi kita perlu jadi orang-orang yang menangkap maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus jadi orang-orang yang ketika kita menjerit dan berseru minta diberkati berlimpah. Karena kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita apa. Jadi gak bisa itu sambil ngambil sekarung tadi ya. Kan biasa kalau dapat duit banyak kan gitu ya, senyumnya menggelegar. Buat apa? Ya baru kepikiran sih Tuhan, ya buat panti asuhan, buat orang-orang yang berkekurangan, buat pendeta-pendeta di pedalaman. Baru kepikiran. Temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan dalam setiap proses yang kau lewati, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Dan kalau hati kita cukup tenang, kita akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengar suaranya dengan jelas. Asalkan hati kita cukup tenang. Amin. Amin. Kita buka satu ayat lagi. Yohanes, ini ayat terakhir Yohanes pasalnya yang ke-20. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kita lebih baik menyembah Tuhan agak lama. Karena ketika saudara menyembah Tuhan, hati saudara dipersiapkan untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan. Yohanes pasalnya yang ke-21. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca berganti-gantian. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ayat pertama sampai ayat ke-5, saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua dan berganti-gantian sampai ayat 5. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada, tidak ada." Itu kata mereka ya. Murid-murid bingung karena Tuhan mereka mati. Mereka udah gak punya lagi sosok yang bisa mereka tuju untuk mereka jadikan pemimpin. Mereka bingung mereka harus berbuat apa. Mereka kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Petrus bilang begini, "Saya mau balik lagi deh ke kehidupan lama. Mancing yuk. Ada pemancingan tuh sebelah rumah, baru dibuka. Katanya murah." Enggak ya, mereka mancing di laut. Ketika mereka sedang memancing, ngala ikan, kalau bahasa Jermannya ngala ikan di pantai, Yesus datang di hadapan mereka. Dan Yesus bertanya begini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Atau kalau pakai bahasa saya begini, "Hei, katanya kamu mau kembali ke kehidupan lama ya? Katanya kamu kembali ke kehidupan lama. Katanya kamu mau pakai usaha kamu sendiri. Gimana, ada hasilnya enggak? Bagi-bagi dong." Mereka jawab, "Enggak ada." Enggak ada. Ketika Anda tidak tenang, ketika Anda dalam kekacauan,
Anda akan mengambil keputusan yang salah, bahkan mungkin kembali ke masa lalu. Itulah sebabnya kenapa banyak suami-suami selingkuh dengan mantannya, istri-istri kembali selingkuh dengan mantannya. Sederhana, kacau. Itulah sebabnya kenapa ada begitu banyak anak Tuhan, sudah pernah ikut Tuhan lalu kembali ke kehidupan lama. Saya merasa bukan karena mereka pingin kembali, tapi seringkali karena kacau pikirannya. Hatinya tidak tenang sehingga apa ya yang harus diperbuatnya. Pak, tagihan banyak, Pak, kita harus bagaimana ya? Tapi kalau kita mau cukup tenang, kita temukan tujuan Tuhan dalam ketenangan. Tuhan dengan jelas berkata begini, kalau kamu gak tenang, kalau hatimu kacau, kamu kehilangan arah, kamu kehilangan tujuan Tuhan. Dan apapun yang akan kamu kerjakan pada akhirnya sia-sia. Kalau bicara mengenai musim Tuhan, saya merasa hari ini adalah musim yang akan sangat-sangat menentukan perjalanan kita ke depannya. Karena Yesus akan segera datang. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kita duduk diam di kaki Tuhan, tenang, bertanya sama Tuhan. Orang-orang akan mencoba mendorong Anda dan berkata, cepet dong, ambil keputusan dong, cepat lakukan sesuatu dong. Pada momen seperti itu Anda harus tenang. Keluarga Anda udah bilang, udah ceraiin aja lah, terbalik kita suami teh. Gitu misalnya kalau bahasa Sundanya. Gak benar itu suami kamu. Kamu tenang, Tuhan tunjukkan tujuanmu dalam hidupku. Katakan ketenangan menghasilkan kekuatan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tahukah saudara, perikop ini ditutup dengan ayat tersederhana. Coba kita buka ayatnya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-12. Yohanes 21 ayatnya yang ke-12 berkata begini. Saya teringat satu lagu. Turun satu nada yang tadi. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu dekat dengan hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Saudara tahu lagu itu? Kalau nggak tahu cari di toko besi terdekat, beli kasetnya. Oke. Yohanes 21 ayatnya yang ke-12 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Tahu saudara, ketika murid-murid lagi bingung, murid-murid lagi kacau, lagi kehilangan tujuan, lagi gak tahu mau buat apa, melakukan hal yang keliru, kembali ke kehidupan yang lama, kembali berbuat kebodohan di masa lalu. Tahu respon Tuhan gimana? Sini, makan yuk. Makan, tenang, ngobrol. Kalau saya Tuhannya, saya mau begini. Kadia mana? Kadianya? Gitu. Saya mati bukannya meneruskan tujuan saya buat kamu, malah kabur lagi. Gitu. Sini kamu. Udah menyangkal saya ya 3 kali ya, nggak bener lagi sekarang kembali ke kehidupan yang lama, terbalik mana terus. Gitu. Kalau saya Tuhannya, saya marah-marah. Tapi Tuhan tahu murid-murid sedang dilingkupi kekacauan. Hatinya kacau. Kehilangan arah. Jadi Tuhan melakukan pendekatan yang sangat baik. Makan yuk. Waktu mereka makanlah hati mereka tenang. Saya merasa hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati Anda. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tujuannya apa? Untuk membawa Anda masuk, makan bersama dengan Dia, tinggal dalam hadiratnya, tenang. Di situ Anda temukan tujuan Tuhan buat hidup Anda.
Jadi kalau hari ini di antara Anda yang sedang mengalami proses daripada Tuhan, atau Anda sedang mengalami situasi yang membuat Anda terus bertanya-tanya kenapa, bagaimana, siapa, dan alamatnya di mana, itu Ayu Ting Ting, bukan. Maksud saya kenapa semua ini terjadi dan apapun itu. Saya punya pesan, tenang. Lebih baik Anda angkat tangan Anda dan berkata, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dengan hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Anda mau tenang? Mau izinkan Tuhan menenangkan hati Anda? Mau izinkan Tuhan mengangkat semua kekecewaan, mencabut sedikit demi sedikit semua kepahitan, mencabut sedikit demi sedikit semua pemberontakan, mencabut sedikit demi sedikit semua kemarahan, dan membuat hati Anda tenang. Percayalah, Anda pasti mendengar suaranya. Anda pasti menemukan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Dan Anda pasti menemukan jawaban. Itu pasti. Tapi lebih daripada itu, hatimu tenang. Itulah sebabnya Yesus berkata, Shalom. Damaiku kuberikan kepadamu. Shalom itu gak pernah boleh hilang. Shalom itu harus terus ada. Bagaimana Anda bisa mengucapkan shalom kepada orang yang masuk kalau Anda sendiri gak shalom? Shalom! Aneh. Shalom Pak, itu kayaknya Anda sedang mentransferkan damai dalam hati Anda ke orang-orang yang datang yang lagi ripuh. Bahasa Sundanya ripuh tuh lagi stres. Jemaat lagi stres, lagi depresi, lagi bingung, lagi kacau. Dan Anda berkata, Shalom. Itu ditransfer. Tiba-tiba dia masuk ke sini hatinya tenang. Kenapa hati saya tenang ya? Padahal tadi sementara datang ke sini udah marah-marah. Shalom. Amin. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda sebagai bapak-bapak, suami-suami bisa mengucapkan shalom kepada keluarga Anda. Ada kedamaian dalam keluargamu. Anda anak-anak ketika Anda melihat keluarga Anda berantakan karena orang